Halo guys, jadi aku mau lanjut ya ceritanya dari short itu tentang penipuan yang COD maling teriak maling. Nah sebenarnya aku mau ralat ya, mohon maaf aku sebenarnya agak salah nangkap juga sih. Tapi intinya si penipuan ini tuh bukan beneran si maling yang teriak si maling ini tuh beneran maling gitu, tapi dia tuh maling seakan-akan maling karena si skenario nya si penipu ini. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang nyebutnya skema segitiga, kalau aku sih mungkin nyebutnya lebih ke middleman ya. Middleman tuh perantara gitu, middleman konsep. Soalnya kalau buat segitiga tuh lebih kayak investment kayak gitu sih, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman nyebutin itu. Lanjut ceritain kronologinya ya. Thanks banget udah yang mau share soal ini ya, biar banyak yang lebih aware. Jadi si penipu ini, si middleman ini tuh dia pertama mempelajari targetnya dia, yaitu penjual sama pembeli. Nah udahnya dia mempelajari psikologisnya pembeli sama penjual. Nah si penjual itu kan yang butuh uang, sedangkan yang pembeli itu yang butuh barang. Jadi dia kayak ada budget gitu. Nah tapi yang satu tuh yang justru butuh budget. Nah jadi yang paling bisa dikontrol atau bisa dikendaliin yang mana? Yang butuh budget kan, yang dia jadi ngejadiin si penjual ini bonekanya dia. Nah jadi pertama kan penjual yang beneran tuh ngupload nih, penjual ngupload di entah medsos atau rata-rata Facebook kan, barang-barang sama detailsnya. Nah di satu grup misalnya grup A, nah lalu si middleman ini dia nge-repost di grup B misalnya, grup yang lain. Nah terus ada yang dia ngehubungin si penjual, dia juga ngehubungin si pembeli buat dia ngomong ke si penjual mungkin sebagai perantaranya, saya bisa jual dengan harga yang mungkin lebih tinggi atau enggak ada yang mau beli nih dari saya gitu, intinya gitu. Tapi dia mau beli kalau ke itu barang punya keluarga saya aja misalnya, kalau kamu ngaku sebagai adik ipar saya aja. Nah itu kan si yang butuh uang, si penjual itu bisa dipengaruhin. Nah rata-rata dengan social engineeringnya itu tuh bisa gitu, dengan cara ngomongnya lah kayak gitu. Jadi pada iya nggak apa-apa ngaku sebagai adik iparnya, padahal itu tuh celah banget. Nah ditambah lagi si pembeli itu tuh kayak juga nurut aja gitu, karena oh ini barang murah banget misalnya, cenderung mahal. Terus juga ketemunya juga COD, barangnya juga ketemuan gitu kan, ya pasti oke-oke aja kan. Nah akhirnya udah di social engineering itu tuh udah kayak hampir 50% gitu rencananya berhasil sampai mereka ketemuan. Nah pas mereka ketemuan biasa kan ngecek barang dan lain-lain, test drive misalnya kalau motor atau mobil. Nah udahnya saatnya transfer. Nah pas saatnya transfer kan biasanya dia juga mempengaruhi si pembeli dengan kayak namanya dia jadi perantara ya, bodohnya si penjual sama pembeli dipengaruhin. Namanya perantara ya udah transaksinya ke si middleman dulu aja, nanti juga si middleman bakal ke saya. Di situ yang ada celah juga, jadi seakan-akan ya udahlah udah biasa ntar juga ditransfer ke saya. Si penjual berpikir seperti itu, si pembeli juga ini barangnya udah di depan saya, ya udahlah dengan gampang dia transfer kan. Nah ternyata pas abis transfer dia ngilang. Jadi si penjual bingung, nyangka yang tadi tuh maling kerja sama si pembeli, sama si middleman gitu, si pembeli itu. Nah si pembeli juga nyangkanya middleman sama penjual ini tuh kerja sama. Kan kayak licik banget kan ya. Nah jadi teman-teman pokoknya jangan pernah ada yang kena lagi. Semoga teman-teman yang udah kena dan ngasih pelajaran buat ke kita itu bermanfaat banget. Itu pasti diganti sih dengan berlipat-lipat mungkin kebaikannya. Mungkin nggak saat ini banget, mungkin beberapa hari kemudian atau bahkan beberapa detik kan kita nggak tahu juga. Nah intinya yang aku lihat si pinternya, si licinnya itu bahkan dia tuh masih sebenarnya, kalau buat orang yang nggak punya psikologis kayak pembeli sama penjual yang tadi yang punya kebutuhan tuh bisa ngelihat dia tuh kayak penipu. Pertama dia tuh kalau dilihat akunnya tuh mengikutinya banyak misalnya, tapi dia diikutinya sedikit gitu followersnya, atau enggak temannya sedikit. Nah itu juga agak aneh. Terus banyak juga yang baru karena kan dia bikin akun terus yang baru kan. Nah ditambah lagi dia kadang-kadang kalau nyentuhin kayak latar belakang yang kayak oke banget, misalnya lulusan kampus mana lah, atau enggak dia lagi kerja di mana. Nah jadi penting banget juga buat nanya kalau misalnya punya temen yang sama satu-satu, misalnya sama-sama si penipu ini calon penjual ini, dicek lagi deh si perantara ini itu dia beneran gak kerja di situ atau enggak ya, kalau misalnya ada yang kenal ya kayak gitu. Terus sama iseng-iseng tanya kampusnya juga gitu, misalnya ada yang ngaku-ngaku kampusnya kampus A gitu, oh dulu di kampus A jurusan apa, saya juga ada misalnya temen di sana angkatan berapa kayak gitu. Kalau udah mulai agak nggak meyakinkan ya udah sih, jadi kayak wah ya wajar kan kita juga nanya-nanya sesuatu yang kayak bisa jadi kan, satu buat jadi yang akrab gitu kan, yang kedua juga ya buat verifikasi gitu
kan kita juga mau transaksi sama dia, kita kalau dia mau dipercaya ya dia show credibility-nya dia gitu lah. Sekarang tuh kelemahannya dia tuh profilnya tuh bahkan kelihatan penipu, tapi kan karena teman-teman kita yang kena ini tuh memang udah di social engineer sama dia, jadinya dia kayak lupa gitu. Padahal pasti saya yakin nih teman-teman yang korban tuh udah sadar gitu, dia tuh nggak meyakinkan, cuman kan dia kayak ngomongnya mungkin oke dan lain-lain kayak gitu. Dan teman-teman juga udah berusaha sampai ngelacak gitu lokasinya, cuma pada akhirnya kan memang licin banget ya, dia udah kayak ahli dan handal gitu. Dan kalau misalnya itu juga lolos sampai harus COD-an ketemu akhirnya gitu ya, karena udah percaya, udah loh udah memenuhi syarat gitu, udah verified. Pas lagi transaksi, nah teman-teman udah kalau udah ketemu sama si pembelinya udah ngomongnya si penjualnya langsung aja ngobrol sama si penjualnya. Terus si penjual juga jangan mau lah ngaku-ngaku jadi ada ipar atau apa gitu, kan namanya jual barangnya harus jujur. Nah ini makanya jadinya ada penipuan gitu, namanya nggak jujur ya. Udah nggak peduli lah mau kamu bukan siapa-siapa perantara, kalau memang rezekinya ya ada aja yang beli gitu. Jangan karena butuh uang terus ngaku sebagai adik ipar lah, atau minta disuruh ngaku sebagai yang lain-lain. Nah sama yang ketiga tuh lihat deh dia kalau misalnya nih aku sambil nge-share beberapa screenshot ya. Nah dia tuh pas diminta punya akun ini nggak punya akun ini tuh ganti-ganti namanya, yang ini aja yang atas ini, yang ini atas ini. Sebenarnya biar nggak kelacak juga. Yang satu lagi dia tuh kayak ngumpulin akun orang, kan gak semua orang misalnya nih mau pakai OVO misalnya, aku sebut aja ya, atau mau pakai Dana. Kan harusnya kalau orang normal ya udah pakai akun Dananya dia semua, OVO-nya tinggal bikin kan. Enggak, dia tuh kayak ngambil nyuplik yang orang, nyuplik kayak gitu. Nah intinya karena menghilangin ini menghilangin jejak gitu, dia mau pakai yang orang gitu akunnya. Jadi tolong banget ya, semoga jangan sampai ada yang kena lagi. Ya intinya kalau misalnya ada teman-teman yang mau beli sesuatu juga kita awarein, kasih tahu juga nih, dikasih tahu juga ke teman-temannya buat kasus-kasus kayak gini. Jangan ada lagi deh yang kena itu sebenarnya orang-orang yang benar-benar jujur gitu, justru yang kena ya orang-orang yang benar-benar butuh, yang mau usaha, yang dia bahkan nggak minta sama orang tuanya nabung tapi malah ditipu, kan dia jadi seakan-akan sia-sia ya. Jadi pokoknya jangan lagi deh teman-teman ada yang kena, kita doain bareng-bareng ya. Thanks, jangan lupa disebarin. Kalau mau subscribe juga silakan banget, biar banyak yang bisa manfaat aku yang bisa nyampe ke kalian. Makasih banget. Kritik dan saran put aja di komen ya guys, aku insya Allah selalu bacain dan balesin. Thank you banget dukungannya.